Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. أما بعد فيا أيها المسلمون وأيتها المسلمات مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات صائمين صائمات. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala ibadah kita dan mengampuni segala dosa, mengabulkan segala hajat dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang pertama di bulan yang sangat mulia ini, kita semua mengharap berkah, ampunan, rahmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah beberapa menit ke depan dia mengajak untuk membaca satu hadis daripada Sahih Bukhari bab puasa, di mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam bab tentang fadlus shaum, keutamaan berpuasa. Beliau bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu junnah. Junnah itu artinya apa? Wiqayah, pelindung. Puasa itu melindungi kita. Melindungi dari apa? Dari segala keburukan. Keburukan lahir maupun batin, zahir maupun batinan. Di dunia dan di akhirat. Itulah kita semua tahu bahwa dalam hadis lain juga ditegaskan, sumu tasihhu, berpuasalah niscaya Allah jaga kesehatanmu. Maka melindungi dari penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua berkat puasa ini. Kemudian juga dalam sejumlah riwayat lain juga disebutkan banyak keutamaan daripada ibadah puasa ini. Fala yarfuth, kata Nabi. Maka janganlah di antara kamu sekalian yarfuth ini melakukan atau mengucapkan hal-hal yang tiada guna. Yang rafath ini memang lebih cenderung ke arah misalnya yang jorok, yang kasar, yang tidak baik. Pokoknya semua yang tidak baik dihindari. Supaya apa? Perlindungan yang sudah disiapkan oleh Allah melalui ibadah puasa ini tidak menjadi gagal karena rafath yang kita lakukan. Jadi memang kita tahu yang membatalkan puasa itu apa saja. Yang membatalkan secara kuantitas, tapi kalau secara kualitas ini juga tidak kalah penting. Sebab tujuan kita berpuasa tidak hanya dapat pahala atau melaksanakan kewajiban, ya, tapi juga faedah-faedahnya yang begitu banyak kita bisa dapatkan. Nah, supaya faedah-faedahnya itu dapat kita peroleh, jangan dibatalkan kualitasnya, substansinya, esensinya. Dengan cara apa? Kata Nabi, la yarfuth, janganlah melakukan rafath. Wala yajhal, jangan pula melakukan hal-hal yang atau perbuatan-perbuatan orang jahil. Orang jahil sini tidak mesti orang bodoh, tapi jahil. Dan kita juga kadang-kadang menyebut orang yang usil, yang tidak ada kerjaan, itu kan jahil juga. Jadi perbuatan orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang perbuatan yang tidak baik, ya, terutama menyangkut saudaranya.
nyangkut orang lain. Misalnya kita mengejek orang lain dan lain sebagainya. Maka jika ditanya apa yang membatalkan kualitas atau menurunkan kualitas puasa kita atau menjauhkan faedah puasa dari kita, itu dia rafas dan jahat. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. Nabi melanjutkan, jika sebaliknya orang yang mengejek kita, memukul kita, menghina kita, menyakiti kita, melukai kita, apa yang kita lakukan? Falyaqul, berkatalah, inni sha'imun marratain, aku puasa sebanyak 2 kali. Ya, para ulama pun membahas ini. Saya puasa ini maksudnya kita lapor ke orangnya itu. Tidak selalu, ada makna lain. Yakni berkata saya puasa pada diri sendiri. Jadi kita mandiri. Saya puasa, saya mengingatkan diri bahwa diri ini sedang puasa sehingga menjadi penahan emosi kita untuk membalas dan lain sebagainya. Ya, bisa juga disampaikan kepada yang lain. Maksudnya kepada pelakunya. Jadi dua-duanya, kepada diri sendiri untuk menahan emosi, menahan dendam kita, marah kita. Dan kepada pelakunya juga kita sampaikan agar dia mengertilah setidaknya. Atau dengan bahasa kita, jangan aja ribut sekarang saya sedang puasa. Nantikah tunggu saya tidak puasa baru aja ribut, tidak apa-apa kita berjaduran. Kalau sekarang aja saya puasa, itulah kira-kira. Walladzi nafsi biyadihi, Nabi melanjutkan, ini agak sedikit panjang hadisnya. Nabi SAW melanjutkan, demi Allah yang mana aku berada di tangannya, di kekuasaannya. La khulufu fa'as-sha'imi atyabu 'inda Allah Ta'ala min rihil miski. Ini juga umum kita tahu, kita dengar bahwa bau, kata Nabi bersumpah lagi. Demi Allah, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, aroma kasturi. Mungkin terlintas di sebagian orang, ya, kok maksudnya disukai Allah gimana? Allah mencium bau, mencium Allah. Tidak, bukan itu. Lalu apa maksudnya lebih wangi di sisi Allah? Dan mungkin juga ada pertanyaan lanjutannya, atau pertanyaan yang lebih ekstrim. Ya, emangnya Islam ini mengajarkan bau mulut bau gitu? Masa sih Nabi mengajarkan atau Islam mengajarkan hal-hal? Artinya masa Islam menyanjung dan memuji bau mulut begitu. Artinya kok kayak nggak pantas, Islam ini kan agama yang indah, yang apalah wangi dan lain bersih. Mungkin juga itu ada yang pertanyaan itu. Gimana kita menjawabnya? Pertama, bukan baunya sesungguhnya, tapi itu kinayah sebenarnya puasanya, perbuatan puasanya orang itu yang disukai oleh Allah, yang mana dia rela menahan perutnya dari makan minum sampai mulutnya menjadi bau karena puasanya, karena lambungnya kosong. Nah, ini juga penting menjadi catatan. Bau mulut di sini karena perutnya kosong, bukan karena pernah sikat gigi 2 bulan misalnya. Tidak, kalau itu tidak disukai oleh Allah. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kemudian ulama memakruhkan sikat gigi di siang Ramadan. Dikatakan bahwa ya karena itu Allah suka. Kalau kita sikat gigi berarti kita menghindari yang Allah sukai. Jadi tidak usah saja. Ya. Tapi di penjelasan lain dari ulama lain, bukan soal itu, tapi memang nggak perlu di siang Ramadan. Satu, memang bukan saatnya kita berinteraksi. Saatnya tidur itu kan istirahat. Jadi kalau ada yang keberatan, kok kita dilarang sikat gigi? Bukan dilarang, lagi pula larangan bukan haram ya, makruh. Lagi pula makruhnya itu di siang Ramadan, kok bukan paginya. Kalau siang kan memang orang tidur. Kalau paginya silahkan sikat gigi. Paginya orang
masyarakat, berinteraksi. Tapi kalau siang kan orang tidur. Jadi buat apa? Itu satu. Yang kedua, percuma juga sikat gigi. Kenapa? Tidak menghilangkan baunya kok. Karena bau mulut orang yang puasa yang dimaksudkan oleh hadis ini secara khusus ya karena perut yang kosong, bukan karena mulut atau gigi atau karang dan lain sebagainya lah. Bukan karena itu. Jadi di sini secara garis besar maksudnya begini. Orang yang berpuasa menahan segala sesuatu untuk masuk ke perutnya selama berjam-jam sampai mengeluarkan bau tidak sedap dari lambungnya. Nah orang itu sangat disukai oleh Allah. Nah itu tidak secara spesifik bau mulutnya itu tidak. Ya, tapi esensi secara keseluruhan. Baik, yatruku ta'amahu, nah itu dikuatkan lagi kata Nabi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, lantaran dia meninggalkan makan minum syahwat demi aku, kata Allah ya. Ataupun kata Rasulullah, memang ini hadis demi Rasulullah SAW juga begitu. Kita melakukan ibadah ini juga karena Nabi. Karena Nabi maksudnya karena diajarkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi menutup hadis ini dengan sabda beliau, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untuk bagiku, milikku, dan aku membalas dengannya. Ini juga perlu kita jelaskan sedikit. Apa maksudnya puasa li itu? Milikku. Memang ibadah lain bukan milik Allah. Semua ibadah milik Allah. Tetapi dikhususkan puasa ini penyandarannya kepada Allah. Kenapa dikhususkan? Karena istimewaan padanya. Sama seperti kita menyebut masjid rumah Allah. Padahal semua rumah Allah. Rumah kita masing-masing, rumah Allah juga dalam arti miliknya. Seperti kita bilang bumi Allah, langitnya Allah. Ya, rumah Allah. Mikrofon Allah, HP Allah, semua memang milik Allah. Sehingga menyandarkan kepada Allah sah-sah saja apapun karena semua milik Allah. Nah, tapi kenapa masjid saja yang disandarkan kepada Allah secara kebiasaan? Yang lain kan tidak. Tapi kalau masjid kita memang selalu menyebutnya rumah Allah. Ya. Karena kekhususan masjid itu, di mana setiap orang datang ke masjid itu ingat Allah, beribadah kepada Allah dan seterusnya. Beda dengan rumah kita. Rumah kita sebut rumah Allah secara akidah memang benar milik Allah. Tapi kita tidak pantas menyebutnya karena orang datang ke rumah kita kalau itu ingat Allah. Kita pun pulang Allah. Begitu juga puasa dibanding ibadah yang lain. Ibadah yang lain, sholat, semua milik Allah. Semua dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Tapi puasa ini spesial. Spesialnya di mana? Ibadah yang lain ya, jika dilakukan itu ada apa ya? Ada efek di hati, perasaan ya, yang membesarkannya, yang membuatnya jadi berbesar, apa ya? Buatnya jadi kayak ujub, merasa hebat. Contoh zakat. Zakat itu orang keluarkan uang, ngasih orang duit. Orang yang dikasih ini jadi senang sama kita. Nah, senangnya sama kita itu jadi kita merasa ada perasaan. Kita sholat berjamaah di masjid, itu bertemu orang-orang melihat kita pakai baju bagus, baju bersih. Ada juga efeknya. Kita haji apalagi. Sebelum berangkat haji kita tasyakuran, semua orang datang mengucapkan selamat. Belum lagi pulangnya kita dipanggil haji, Pak Haji. Wah, banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Keuntungan yang sifatnya non-ukhrawi ya. Tapi kalau puasa apa ya? Puasa. Tidak ada. Jadi betul-betul murni lillahi ta'ala. Itu sebabnya Allah mengatakan dalam hadis ini, hadis kursi ini, as-siyamu li, puasa ini spesial.
Memang 100% untuk aku, bukan untuk mereka apa-apa. Gak ada jatahnya untuk mereka dari puasa. Kan begitu. Malah yang ada perlawanan dengan keinginan kita. Kita malah makan, minum, menahan dari hubungan pasutri, dan sebagainya. Wa ana ajzi bihi. Lalu kata Nabi, atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, dan aku membalas dengannya. Nah, ini juga apa maksud membalas dengannya? Kalau ibadah-ibadah lain Allah membalas karenanya atau untuknya. Jadi karena orang sholat, Allah balas dengan balasan lain. Karena orang zakat, Allah balas dengan balasan lain. Tapi kalau orang puasa, Allah balas dengan puasa juga. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena puasa. Maksudnya membalas dengan pahala puasa yang tak terhingga. Ada hadis yang menyebutkan bahwa amal ibadah pada umumnya itu pahalanya berlipat ganda dari 10 sampai 700 semua ibadah kecuali puasa. Jadi ibadah sholat, zakat, haji dan seterusnya itu sedekah pahalanya dapat dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 maksimal. Memang ada hadis. Lalu di hadis itu Nabi mengatakan ilas kecuali puasa. Kalau puasa itu tak terhingga lipatannya. Nah itu luar biasa istimewa. Lipatan pahala puasa tak terhingga. Kenapa bisa begitu? Karena orang berpuasa itu butuh kesabaran. Orang sabar dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa orang yang sabar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah bighairi hisab, tak terhingga, tanpa dihitung. Gak ada 10-700 tidak ada. Itu pahala sabar. Dan ibadah puasa ibadah yang sebutlah 80 bahkan mungkin 90% sabarnya. Sabar dari emosi, sabar dari macam-macam lah. Ya, tidak hanya dari yang membatalkan. Dan banyak istilah-istilah puasa lainnya yang mudah-mudahan semua itu dapat kita raih, dapat kita peroleh lipat gandaan pahalanya, faedah-faedahnya dari hari pertama ini sampai hari terakhir insyaallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.